Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan membahas satu topik yang mungkin paling dasar dan sederhana tapi yang paling penting semua harus tahu. Mau tahu apa itu? Mari ikut saya dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Hai, apa kabar kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa kembali lagi dalam program ini, Life Unlimited. Ya, mungkin sudah lama tidak jumpa ya bagi pemirsa yang setia. Sudah jumpa setiap minggu di channel ini, di jam ini, di hari ini bersama dengan saya dalam program Life Unlimited ini. Dan kita bisa jumpa dengan banyak cara yang lain juga di social media seperti Instagram atau YouTube. Sudah ini video semua, TikTok dan yang lain-lain. Dan ada call center. Ya, boleh WhatsApp kami, ada tim yang siap untuk mendukung dalam doa, berdiri bersama-sama dalam iman, menjelaskan lebih lagi tentang Yesus dan semua yang lain ada di dalam call center. Jadi boleh WhatsApp kami segera setelah program ini selesai. Dan kami ada tim yang menjalani ya, semua sama-sama dengan pemirsa Life Unlimited. Kalau pemirsa yang setia sudah kenal, kalau ada pemirsa yang baru, saya Susan Hoover, orang Kanada yang sudah lama di Indonesia, sudah 20 tahun. Ya, jadi sudah setengah hidup ya dihabiskan di pelayanan di Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur ya kita bisa punya program ini di mana kita semua bisa jumpa dan kerjasama seperti itu. Dan seperti saya katakan tadi, hari ini akan membahas satu topik yang menurut saya salah satu yang paling simpel, sederhana tetapi yang paling penting. Karena kalau tidak tahu hal ini, pasti tidak akan mengerti semua yang lain. Hah, seperti itu kah? Iya, mari saya ulang lagi. Kalau tidak dapat satu puayun ini, satu identitas ini, semua yang lain dari Tuhan akan susah untuk dipahami. Seperti itulah. Jadi apa yang bisa jadi kunci untuk kita mengerti semuanya? Apa yang bisa menjadi pahamannya untuk kita tahu semua firman yang lain? Salah satu dasar dan kunci. Mungkin kita bisa mulai dengan membaca ayat firman Tuhan hari ini. Dan mungkin pemirsa bisa belajar, bisa tahu apa itu puayun identitas kita yang begitu penting. Saya akan membaca ayat yang pertama hari ini dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Wah, ini salah satu ayat kesukaan saya atau ayat yang saya selalu ingatkan karena ini benar-benar menunjukkan hati Tuhan bagi kita. Mari kita baca bersama-sama. Berkata apa dalam firman Tuhan? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Baca sekali lagi, perhatikan. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Menunjukkan kasih-Nya. Menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Kepada kita. Dengan apa? Dengan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, jadi sudah tahu atau tidak? Hari ini identitas yang saya mau kita bahas adalah identitasku adalah yang dikasihi. Yang dikasihi. Nah, kenapa itu sangat penting? Banyak yang merasa, oh saya tahu Tuhan mengasihi saya. Tetapi apakah itu benar-benar menjadi identitasmu? Apakah saat jalani setiap hari, saat keluar rumah, saat pergi kerja, saat pergi melakukan aktivitas, saat pergi ke gereja, saat apapun terjadi dalam hidupmu yang baik atau yang kurang baik, apakah benar-benar memandang itu semuanya dengan pengertian, aku ini adalah yang dikasihi Tuhan. Karena saya merasa banyak orang percaya hanya tahu Tuhan mengasihi, tapi tidak benar-benar percaya bahwa mereka adalah yang disayangi, yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ayat ini kan membuktikan kepada kita, yang pertama dasar bahwa kita dikasih. Yang pertama apa? Anda dikasihi Tuhan apa adanya.
Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita, kasihnya Tuhan itu tidak tergantung kepada apa yang kita lakukan. Nah, pasti Tuhan lebih senang saat kita melakukan kehendaknya, saat kita hidup dengan baik, sempurna. Pasti hati Tuhan senang karena Dia mau yang terbaik bagi kita. Dan kehendak Tuhan itu memang yang terbaik. Jadi bukan Tuhan senang kita lakukan apa-apanya, tapi saya mau kita mengerti, Tuhan tidak mulai mengasihi kita saat kita menjadi percaya, atau tidak Tuhan mulai mengasihi kita saat kita lakukan yang baik. Tapi Tuhan mengasihi kita sebelum kita melakukan apa-apanya. Sebelumnya saat kita masih berdosa. Saat kita masih berdosa, berkata di sini Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Jadi Tuhan mengasihi kita sebelum kita menjadi orang baik. Dalam keadaan paling burukmu, dalam keadaan dalam dosa terbesar dalam hidupmu, dalam detik itu Yesus rela pun datang mati bagimu. Jadi Tuhan mengasihi kita. Kita harus tahu kasih dari Tuhan itu bukan adalah kasih yang tergantung kepada apa yang kita lakukan. Tuhan mengasihimu saat ini pun apa adanya. Nah, kenapa itu penting? Karena kita harus tahu kasih dari Tuhan itu stabil. Kasih dari Tuhan itu setia. Nah, kita orangnya mungkin kadang-kadang gagal, kita orangnya kadang-kadang jatuh, kita kan orangnya kan tidak sempurna, kan kita orangnya kadang-kadang gagal. Jadi kita harus tahu kasih Tuhan stabil, kasih Tuhan tidak gagal, kasih Tuhan tidak berhenti, kasih Tuhan tidak habis-habisnya, kasih Tuhan itu tidak jatuh sama dengan kita, naik turun. Kasih Tuhan itu stabil. Kasih Tuhan itu sempurna bagi kita. Jadi yang pertama itu Anda dikasihi adalah orang, pemirsa adalah orang yang dikasihi apa adanya. Bahkan saya mau katakan, kalau saat ini ada pemirsa yang belum percaya kepada Yesus, Yesus mengasihimu, belum kenal Dia, belum tahu tentang Dia, belum percaya kepada Dia, tapi saat ini saya yakin yang berkata, dalam keadaan hidupmu, bukan merasa dirimu yang paling buruk yang ada di dunia. Tapi Yesus mengasihimu. Apa adanya. Wah, saya merasa itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kenapa saya bisa yakin mengatakan hal ini? Karena ayat ini berkata, saat kita masih berdosa, memang kita tahu Yesus datang. Sebelum kita minta Yesus datang, sebelum kita sadar kita perlu juru selamat. Sebelum itu semua, Yesus sudah datang. Sudah mati bagi kita. Jadi kalau kita belajar beberapa poin hari ini untuk meyakinkan kita semua bahwa kita adalah yang dikasihi, yang begitu disayangi Tuhan. Yang pertama kan Tuhan itu mengasihi kita apa adanya saat kita masih orang berdosa. Dan dalam ayat ini pun memberi bukti Tuhan. Banyak orang katakan kepada saya, kan Susan saya tidak merasa kasih Tuhan. Dan lihat hidup saya belum sempurna. Masih ada masalah, ya masih ada pergumulan. Jadi saya merasa Tuhan tidak sayang saya. Itu salah. Kenapa itu salah? Tuhan tidak pernah katakan bahwa oleh kita jadi kaya itu menunjukkan kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah katakan dengan hidup tidak ada masalah itu menunjukkan kasih Tuhan. Saya pun aja merasa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan saat ini. Tidak artinya hidup saya tidak ada masalah, masih ada. Bukan sudah jadi sempurna. Tuhan tidak pernah janjikan itu. Tetapi Tuhan berkata, kita bisa tahu kasih itu dari apa? Dari apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dalam ayat ini mau berkata apa? Bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena. Bagaimana kita bisa tahu ada bukti? Mana bukti ya? Yesus mengasihimu. Dan Yesus mengasihimu apa adanya. Perkata di sini, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dan itu pun terjadi saat kita masih orang dosa. Oleh karena Kristus sudah mati bagi kita. Jadi salib itu, kita sering kan lihat salib. Kadang-kadang kita masih kan pakai salib ya. Salib itu seharusnya selalu mengingatkan. Ada bukti bahwa Yesus mengasihimu. Karena tidak ada bukti lebih besar. Perkataan pun dalam firman Tuhan bahwa bukti kasih itu adalah saat seseorang rela memberikan nyawanya bagi yang lain.
Ya kadang-kadang orang katakan ya, I love you. Tapi mana buktinya? Kalau itu hanya perkataan, kadang-kadang perkataan kosong karena tidak ada tindakan, tidak ada action ya. Tapi Yesus sudah membukti dengan action yang terbesar. Yesus sudah memberi nyawanya bagi kita. Jadi itu sudah benar-benar bukti. Ya kalau hari ini mungkin kita pergi kemana-mana, kita ada kwitansi ya. Ada bukti dari pembayaran. Ada bukti untuk sesuatu. Mungkin kadang-kadang kita merasa ya bukti, mungkin suami atau istri sayang kita, mengasihi kita karena apa yang mereka rela lakukan bagi kita. Kan ada bukti sesuatu. Nah sama dengan Yesus, ada bukti Yesus mengasihimu. Bukan saja karena hal-hal yang baik terjadi. Tapi ada bukti Yesus mengasihimu setiap kali lihat salib. Di mana dia ambil dosamu. Dia rela ambil hukuman mati. Berkata dalam firman Tuhan, mungkin untuk orang baik, seseorang memati untuk mereka. Tapi bagaimana kalau orang berdosa, orang yang layak terima hukuman? Itu kita semua. Bagaimanapun seseorang yang sempurna, nggak ada salah sedikit pun, rela ambil hukuman mati bagi mereka. Itu bukan logika. Memang tidak logika. Itu namanya cinta yang sempurna. Kasih yang sejati yang Yesus sudah buktikan bagi kita semua. Jadi marilah kita hari ini ingat kasihnya. Bahwa Yesus sudah membuktikan bahwa Anda, pemirsa semua, dikasihi adalah orang yang begitu spesial. Disayangi Tuhan dengan luar biasa. Dengan salibnya, dengan dia rela membayar hukuman mati bagimu, menjadi pengganti bagimu, sekalipun dia sempurna sekali. Jadi ada lagu yang sangat pas untuk ini semuanya. Berkata apa? Ingat kasihnya, ingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Ingat, sadarilah bahwa dirimu sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama, ingat kasihnya. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ya, ingat kasih Yesus bagiku. Saya harap semua bisa nyanyi bersama-sama dalam lagu ini. Dan sadari bahwa saat kita ingat kita dikasihi, sesuatu terjadi kepada kita. Ya, sering sekali orang katakan, ya tahulah Tuhan mengasihi. Tapi mereka tidak ingat. Ingat salib, ingat penebusan Tuhan, ingat bagaimana dia sudah hapuskan dosa-dosamu, ingat bagaimana dia menderita bagimu. Saat ingat itu, wow, pasti terasa sekali ya. Kita ini semuanya, pemirsa dan saya, adalah orang yang dikasihinya. Wow, itu sangat indah sekali. Dan saat kita ingat bahwa kita dikasihi kan, pasti itu membangkitkan iman kita, membuat kita merasa kebaikan Tuhan, membuat kita punya harapan, itu ubah segala sesuatu.
Dulu kan saya adalah orang yang bergumul dalam hal ini. Dulu kan saya adalah orang yang pemalu, tidak ada percaya diri, tidak merasa layak, tidak berani untuk melakukan banyak hal. Dan saya bisa katakan hari ini bahwa pewahyuan, bahwa saya adalah yang dikasihi Tuhan, itu yang ubah segala sesuatu. Itu yang buat saya berani untuk melayani Tuhan, beritakan Injil, untuk tidak selalu coba untuk disukai semua orang, tapi berani untuk ambil langkah, tindakan, ikut kehendak Tuhan dalam hidup saya. Berani bahwa Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan peduli, Tuhan akan lindungi. Kenapa? Karena sudah ada bukti kasih-Nya dalam hidupku. Dan itu harapan saya untuk semua pemirsa Life Unlimited bisa mencapai hidup yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Bisa nikmati semua berkat, bisa terima mukjizat. Hal ini semua pasti akan susah kalau tidak memahami bahwa dirimu dikasihi. Makanya saya katakan tadi, orang yang tidak terima pewahyuan ini, bahwa mereka adalah yang dikasihinya, pasti akan susah mengerti dan susah terima mungkin yang lain daripada Tuhan. Karena mungkin orang akan merasa, kenapa Tuhan mau cukupkan? Kenapa Tuhan mau sembuhkan? Kenapa Tuhan mau bela? Kenapa Tuhan mau lakukan? Kenapa Tuhan mau mengampuni? Kenapa Tuhan mau apa? Pasti akan susah beriman menerima itu semuanya. Kalau mereka tidak lebih sebelumnya mengerti, menerima, karena Tuhan mengasihi aku. Tapi saat terima, aku ini adalah yang dikasihi Tuhan. Sudah terbukti Tuhan mengasihiku. Iman bangkit untuk terima semua berkat-Nya, terima mukjizat-Nya, terima semua yang baik daripadanya, terima panggilan daripadanya, terima itu semua. Makanya ini adalah salah satu pewahyuan yang terpenting yang pemirsa terima. Oh, saya harap kalau hari ini terima pewahyuan, boleh hubungi kami, ceritakan apa yang berubah dalam hidupmu. Ya, kami mau tahu. Tapi belum selesai untuk hari ini ya. Masih ada satu ayat lagi di mana saya mau membuktikan posisimu sebagai yang dikasihi itu ada di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus 1. Ayat kelima berkata apa? Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Wah, Tuhan baik. Terima kita semua sebagai anak-anaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Ayat yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, ayat ini cukup panjang dan banyak hal. Ya, ini adalah tulisan oleh Rasul Paulus dan dia masukkan banyak pewahyuan, banyak rahasia di dalam ayat-ayat ini. Mungkin sedikit lebih jelas bagi saya saat saya baca dalam bahasa Inggris. Ada satu kata yang sangat menarik sekali di sini. Yang diceritakan semuanya yang kita terima. Posisi anak, kasih karunia yang kita terima. Bagaimana katanya itu semua? Dalam ayat yang ke-6 berkata apa? Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Jadi segala sesuatu dikarunia Tuhan. Itu kita terima di dalam Dia. Itu di dalam Yesus. Kayak kita terima satu posisi dengan Yesus. Kita terima semua yang Yesus miliki. Itu sangat luar biasa. Berkata yang dikasihinya. Itu seperti judulnya Yesus, posisi Yesus. Dia adalah yang dikasihinya Allah Bapa. Kalau ada yang ingat saat Yesus dibaptis contohnya. Dan surga terbuka, ada suara dari Bapa, suara besar terdengar semua orang. Nah pada saat itu Bapa bisa mengucapkan apa-apa tentang Yesus. Bisa katakan, oh ini anak yang sempurna sudah lakukan taat, sempurna taatannya lakukan semua yang saya minta. Apa yang Bapa mau katakan dia bisa katakan tentang Yesus. Tapi apa yang Bapak katakan saat Yesus dibaptis, suara dari surga terdengar semua orang. Dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saat Yesus dipermuliakan pun sama yang Bapak katakan. Jadi Bapak katakan apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kalau bahasa Inggris berkata, beloved son.
Artinya bukan saja ya kasih, aku kasih semua orang kasih yang sama. No, ini adalah kasih yang spesial, yang dikasihi, beloved. Wow, itu istimewa. Nah, kata itu dilanjutkan, diteruskan di sini di ayat ini di Efesus. Ceritakan posisi Yesus sebagai anak Bapa yang disayangi, anak yang dikasihi, anak beloved yang satu-satunya yang di mata Bapa. Wow, luar biasa. Dan yang kabar baiknya bagi kita semua hari ini, kita semua terima posisi yang dikasih itu di dalam Yesus untuk selama-lamanya. Kita sudah diterima posisi anak bersama dengan Yesus. Bagaimana itu? Semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi kita, sampai bukan saja mengasihi kita biasa-biasa. Ya, Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi semua. Tapi Tuhan mengasihi sampai kita terima panggilan yang istimewa itu. Terima posisi istimewa. Kita adalah yang dikasihi. Nah, bagaimana? Kalau bangun besok pagi, keluar dengan semua aktivitas, dan sadarilah, aku ini yang dikasihi Tuhan. Aku ini yang dikasihi Tuhan. Memang yang lain semua dikasihi. Saya juga dikasihi, pemirsa yang lain juga dikasihi. Tapi itu pasti ubah cara hidup kita. Cara yang kita terima dari para Tuhan segala sesuatu. Cara kita hidup untuk Tuhan. Wow, luar biasa saat kita menyadari kita adalah ini. Bukan yang dikutuk Tuhan, bukan yang dibenci Tuhan, bukan yang akan dihakimi oleh Tuhan. No, posisi kita di dalam Yesus adalah yang dikasihi. Dan ada satu orang muridnya yang pahami pewahyuan seperti ini. Kalau mau tahu siapa murid-murid satu-satunya yang dapat panggil dirinya sesuai dengan pewahyuan ini? Kalau mau tahu, ikut saya ke Pulau Patmos, di mana saya rekam video yang singkat ini. Kita ada dalam satu perjalanan di Pulau Patmos. Pulau Patmos yang dibuatnya terkenal oleh Rasul Yohanes yang diusir ke tempat ini sebagai satu hukuman yang dapat penglihatan dan menulis kitab Wahyu. Tapi Rasul Yohanes itu waktu murid, dia dipanggil murid yang dikasihi Yesus, yang disayangi Yesus. Nah mungkin kita pikir, kok Yesus punya favorit? Kok Yesus punya murid yang lebih disukai daripada yang lain? Bukan seperti itu. Karena menariknya kalau kita lihat di mana Rasul Yohanes dipanggil dengan deskripsi itu adalah Injil Yohanes yang dituliskan oleh dia sendiri. Artinya dia punya pewahyuan, dia punya pengertian bahwa dia adalah orang yang sangat disayangi Yesus dan dia buat deskripsinya demikian. Artinya dia adalah orang yang sudah belajar apa yang lebih penting. Bukan kasih kita bagi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang murid lain buat kesalahan seperti Petrus. Mereka berkata, oh Tuhan saya akan tahan, saya akan lakukan. Mereka lebih fokus bagaimana mereka sayangi Tuhan. Tapi sering gagal karena kita manusia yang tidak sempurna. Tapi Yohanes punya resep yang benar. Dia berfokus bahwa Yesus sayang kepada dia. Dan itu buat dia sangat kuat. Sampai dia pun dipercayakan untuk menjaga ibu Yesus. Nah Yohanes itu berkata, aku adalah murid yang dikasih Yesus. Saya percaya kita pun, bagusnya kalau kita pun deskripsi seperti itu hari ini. Kita katakan, aku adalah anak yang disayangi Bapa. Saya adalah murid yang disayangi Yesus. Artinya kita punya identitas sesuai dengan kasih Tuhan bagi kita. Suatu pelajaran yang sangat luar biasa kita mendapatkan dari Yohanes yang pernah ada di Patmos ini. Wow, mungkin itu satu rahasia keluar. Mungkin selama ini kita berpikir Yohanes itu orangnya yang dipanggil, yang dikasih, ya murid yang dikasihi karena Tuhan lebih sayang dia daripada yang lain. Sekarang tahu-tahu ya, bukan orang lain yang panggil Yohanes itu. Bukan Petrus dengan iri hati panggil Yohanes. Oh, itu murid yang dikasihi Tuhan. Tapi Yohanes panggil dirinya seperti itu. Itu seperti saya hari ini berkata, host untuk program Life Unlimited adalah orang yang dikasihi Yesus, Susan Hoover. Seperti itulah ya. Bukan artinya yang lain gak disayangi. Artinya itu adalah panggilan, sebutan atau cara pandang diri yang datang daripada kebenaran daripada Tuhan. Bahwa kita semua adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Murid yang dikasihi, orang percaya yang dikasihi, anak yang dikasihi. Kita semua ini adalah posisi yang dikasihi Tuhan.
Saya berharap bahwa pewahyuan hari ini bisa membuat kita semua, bangkit. Bangkit bersama dengan Tuhan, dengan kesadaran. Dirimu bukan orang yang dikutuk, yang dihakimi, yang dijauhkan daripada Tuhan, yang apa daripada Tuhan. Tapi dirimu adalah orang yang dikasihi. Wow, luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Saya harap kita semua benar-benar bisa rasakan dan itu membangkitkan iman kita. Terima daripada Tuhan. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena kita tahu posisi kita untuk selama-lamanya. Kita adalah apa? Dalam posisi dikasihi dalam Yesus untuk selama-lamanya. Yesus mengasihimu kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak berubah. Dan itu menjadi fondasi untuk kehidupan kita. Oh, saya harap semua bersuka cita. Dan karena itu saya mau berdoa untuk semua pemirsa juga hari ini. Yang perlu doa lebih. Jangan ragu-ragu untuk hubungi kami. Setelah program ini selesai, ada nomor WhatsApp. Bisa segera hubungi kami dengan semua permintaan doa. Mungkin yang mau percaya kepada Yesus, yang mau tahu lebih lagi. Dan setiap bulan saya terima kesaksian-kesaksian. Kalau hari ini ada yang minta banyak hal. Ada yang minta dari Semarang. Tempatnya di rukonya dijual untuk bisa bayar hutang. Dan puji Tuhan itu langsung terjadi, cepat terjual, bisa tutupi hutang. Ada lagi yang memberi kesaksian bagaimana Tuhan memudahkan studi anaknya yang untuk penyelesaian skripsi dan tugas dan segera diwisuda. Ada yang pun bersyukur atas firman Tuhan yang buat mereka diberkati, terima harta kemuliaan daripada Tuhan. Wah, ini semua bisa hubungi kami. Kenapa? Kami percaya bisa terima itu semua. Karena semua pemirsa adalah orang yang dikasihinya. Saya mau berdoa untuk kita semua hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, saya berdoa hari ini untuk setiap pemirsa. Dimanapun berada, siapapun mereka. Orang yang belum percaya, orang yang suruh percaya. Biar mereka tahu Engkau sungguh-sungguh mengasihi mereka dengan kasih yang sempurna hari ini. Dan sampai selama-lamanya Engkau akan mengasihi mereka. Jadi saya berdoa Tuhan, mereka sadari kasih itu dan mereka akan respon hari ini kepada kasih itu. Datang kepadamu, percaya kepadamu, terima semua harta dan terima semua berkat daripadamu. Terima semuanya, mengenal Engkau yang begitu mengasihi mereka. Dan mereka terima untuk selamanya posisi di dalam Yesus. Sebagai orang yang Engkau benar-benar kasihi.